Ada senyum pahit di wajah Mas Doni. 5 tahun. Saya benar-benar merasa kalah. Iya, akunya lagi. Aku juga. Mas, andai aku tahu. Kataku lirik sambil memandangi kedua telapak tanganku. Bekas-bekas luka lama itu hampir lenyap. Tapi aku tahu semuanya masih jelas dalam hatiku. Hari-hari penuh penantian panjang, sedih, penyesalan dan sakit hati. Mas Doni mengangguk saat tatapannya terarah pada kedua tanganku. Saya ceritakan juga itu ke Malik waktu dia memaksa ketemu di rumah sakit. Ya, soal kebiasaanmu menahan emosi dengan menyakiti tanganmu sendiri. Tujuan saya membujuk dia agar pulang dulu dari rumah sakit, supaya kamu gak emosi. Kamu ingat saat itu? Ganti aku yang mengangguk. Tentu saja, itu bagian tersulit dalam hidupku. Malik menangis. Hah? Aku menatap Mas Doni tak percaya. Sungguh itu tidak mungkin. Mas Doni kembali mengangguk. Saya juga tak percaya. Tapi saya melihatnya. Dia menangis di depan saya cukup lama sampai akhirnya pergi begitu saja. Dia tidak pergi begitu saja. Kak Malik kembali ke rumah sakit, menjelaskan semuanya padaku dan memintaku menunggunya. Saya tidak tahu kapan dia akhirnya menjelaskan sama kamu. Tapi saya paham, apapun yang dilakukan Malik, itu hanya untukmu. Ya, dia bahkan menjadi agen Interpol demi memastikan kamu aman. Padahal Pak Rahman bilang, sebelumnya dia berkali-kali menolak, bahkan sebagai sesama pria. Saya salut. Petik 2. Aku tersenyum pada Mas Doni. Mas Doni hanya belum bertemu seseorang yang benar-benar Mas Doni suka saat itu. Setuju denganku? Mas Doni mengangguk. Tadinya saya pikir juga begitu. Saya tidak akan bisa jatuh cinta lagi. Tapi Devira, gadis ini benar-benar baik. Saya gak tahu kapan hati saya berubah. Dari dulu Devira tahu perasaan saya padamu. Dan dia selalu menghormati itu. Dia mendengarkan semua. Bahkan ikut menjaga rahasia. Mungkin seperti Malik. Dia membiarkan saya memilih dan pada akhirnya pilihan saya adalah dirinya. Maafkan aku ya, Mas. Mungkin gak sengaja aku sudah menyakiti Mas dan Kak Devira. Mas Doni menggeleng-geleng. Enggak, ya, bukan salahmu. Saya ragu karena saya memang tak yakin sebelumnya. Tapi mungkin seperti Malik. Saya baru tahu rasanya ketakutan dan bersedia melakukan semua untuk melindungi seseorang saat Devira kecelakaan dan terluka. Aku tersenyum tulus. Sungguh inilah yang kuinginkan. Membuat dua orang yang sudah kuanggap sebagai kakak-kakakku bahagia. Aku tak ingin berbahagia sendirian. Aku ingin mereka juga bahagia. Ayah, Malik bukanlah seseorang yang suka bicara. Ia terlatih untuk diam, tak banyak bicara. Ia berbeda darimu, juga dengan saya atau laki-laki lain. Ia sudah bekerja untuk banyak orang, jauh di atas pengalaman saya. Karena itu, kadang-kadang kamu harus bisa memahaminya dengan hati, ujar Mas Doni. Aku mengangguk-angguk. Tentu saja, Mas. Aku sangat tahu itu. 5 tahun ini aku mempelajari itu darinya.
Mas Doni menghela napas, menegakkan punggungnya. Baiklah, sudah selesai. Haf, leganya. Mas Doni gak bermaksud resign dari kantor papa, kan? Selidikku khawatir. Tawanya bergaung di ruang tamu. Enggak, ya. Mau dikasih makan istri saya yang doyan makan sushi itu kalau saya resign? Saya hanya ingin membereskan semuanya sebelum menikah. Emang kenapa, Mas? Disuruh Kak Devira? Tanyaku ingin tahu. Lagi-lagi Mas Doni menggeleng. Bukan itu. Saya lagi cari aliansi. Aliansi, ulangku. Nanti kalau Devira ngambek sama saya, paling enggak ada yang bantu bela saya, kata Mas Doni sambil tertawa malu. Aku tertawa mendengar alasannya. Konyol, tapi itu benar. Aku akan selalu menjadi aliansi Mas Doni untuk kebaikan mereka berdua. Karena mereka, aku bisa bertemu kembali dengan Kak Malik. Dan nanti bersama Kak Malik, aku juga akan menjaga hubungan mereka. Sahabat-sahabatku, orang-orang yang kupercaya selain Kak Malik, selamanya mereka akan selalu menjadi sahabatku. Jauh atau dekat, bersama atau tidak, tidak akan ada kata putus. Selamanya. Mataku hampir terpejam ketika suara ponsel bergaung di kamarku. Dengan malas, aku menggeliat, melirik jam digital dan mengeluh kesal. Siapapun yang menelpon selarut ini pasti orang kurang kerjaan. Ini pukul 3 pagi. Untunglah hari ini aku tidur di kamarku sendiri. Di rumah papa. Kalau di apartemen, pasti ibu akan terbangun dan ikut marah. Tapi rasa penasaran membuatku meraih ponsel di atas nakas. Dan mataku terang seketika melihat nomor ponsel bertuliskan Kak Malik berkelap-kelip di layar monitor. Jantungku berdebar kencang tak karuan. Bergegas aku mengusap layar. Menerima. Halo, Kak. Saya baru tahu kalau Edit ke apartemenmu kemarin. Bertahun-tahun aku menanti telepon darinya. Berharap nomor Kak Malik yang tak pernah kuhapus muncul di layar utama. Meski ponselku berulang kali berganti, berharap suatu hari akan seperti ini. Ada telepon darinya, tapi aku tak pernah menyangka kalimat pertama yang ia tanyakan justru tentang Edit. Aku tersenyum geli dan bangun. Duduk bersandar dengan bantal sebagai tumpuan. Kantukku sudah melayang entah kemana. Santai aku memutuskan teleponnya. Lalu setelah menghela napas berulang kali untuk menenangkan jantung yang berdebar kencang, aku menelpon dengan video call. Halo, kenapa putus? Tanya Kak Malik dari ujung telepon. Tak ada wajahnya. Yang terlihat hanya telinga yang dilihat dari jarak yang sangat-sangat dekat. Aduh Kak Malik, kalau agen Interpol semua sebodoh dan sekonyol dirimu, pasti para penjahat di seluruh dunia akan kesenangan. Kak, ini video call, kataku setengah tertawa. Kali ini layar monitor menampilkan mulut, lalu hidung sebelum akhirnya aku bisa melihat wajah Kak Malik sepenuhnya yang tampak terkejut melihatku. Aku sengaja memasang muka cemberut. Kalau nelpon itu yang ditanya dulu kabarku gimana, aku sehat atau enggak? Bukannya langsung nanya inti gitu,
kataku berpura-pura kesal. Wajah Kak Malik tampak bingung. Untuk apa? Saya sudah tahu semuanya. Ya, kamu matikan lampu kamar kapanpun saya tahu. Saya hanya tidak tahu perasaan kamu gimana setelah bertemu Edith. Saya khawatir kamu marah lagi. Nanti lari lagi. Aku tertawa menggeleng-gelengkan kepalaku. Bukannya aku tak sadar. Kalau belakangan ini kemanapun aku pergi selalu ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Bukan Kak Malik, tapi seseorang atau mungkin lebih dari satu orang yang diperintahkannya dari kejauhan. Kalau gitu, tahu dong aku lagi tidur. Kenapa bangunkan aku sih? Keluhku pura-pura kesal. Karena saya gak bisa tidur. Lagi-lagi aku tertawa. Duh, ya ampun. Sekian bulan tak bertemu dan bicara. Yang ia katakan malah hal-hal remeh begini. Kak, serius dikit ih, udah lama kita gak ngobrol kan? Ujarku setengah menahan tawa. Ini serius. Saya gak bisa tidur. Si wajah serius menatap tajam. Terus selama ini Kak Malik bisa tidur gitu? Enak dong, gak kayak aku. Tukasku tak mau kalah. Bibir Kak Malik membentuk garis lurus. Selama ini saya tidak tidur. Saya hanya tidur kalau perlu saja. Kalau mata saya benar-benar sudah lelah. Mana bisa saya tidur kalau setiap pejam mata yang kelihatan cuma kamu. Hadiuh, nih orang ya, tahu aja caranya membuat hatiku berdegup tak karuan. Saya rindu sama kamu, Ayari, tuh kan, tak cukup sekali. Dia terus membuat jantungku berlompatan tak karuan. Hening, tak ada suara. Aku terdiam dan tak tahu harus berkata apa. Tanpa ia bicara sekalipun, matanya yang sendu saat menatapku sudah menggambarkan seluruh isi hatinya. Aku hanya bisa menatap Kak Malik dan berbisik pelan. Aku juga. Kak, kakak, apa kabar di sana? Tanyaku kemudian. Ganti Kak Malik yang terkekeh. Gak salah kamu tanya, bukannya sudah tahu juga? Aku tertawa geli, mengangguk-angguk mengerti. Kami saling melempar tatapan penuh arti. Tahun lalu, aku sudah mulai bergabung dengan perusahaan keamanan milik Papa. Meski aku bergabung hanya sebagai anggota dewan direksi mewakili ibu, aku juga memiliki kekuasaan untuk mengetahui berbagai hal yang menjadi rahasia perusahaan.